Hah? Oh, bikin di mimbar kasih latihan kan. Di mimbar. Latihan sama Koko. Nanti kok kan ikut nyanyi. Apa main musik apa? Oh iya, kok Kemarin bisa pergi. Capek, bisa dulu. sudah semua lagi.
Oh, selesai. Kalimatnya apa itu? Masih setengah.
Iya, puji Tuhan. Sarupa kita semua, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang datang dalam nama Yesus. Dengan berkat awal kita akan mulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan alam semesta. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Amin. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Mari Kak Yola berdoa membuka ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Raja segala raja. Amin. Telah banyak nama kerajaan yang terkenal di muka bumi ini yang kami pelajari Tuhan. Tetapi kemanakah semua kerajaan itu sekarang? Kemanakah kerajaan Inggris dengan kemegahannya? Haleluya. Kuasa mereka saat ini telah kami lihat. Haleluya. Tidak semegah dahulu kala. Kemana kerajaan-kerajaan Indonesia yang kami pelajari Haleluya. semasa kami di sekolah? Kerajaan Majapahit yang dianggap begitu besar, kerajaan Sriwijaya. Kemana kemegahan kerajaan itu sekarang Tuhan? Tinggal nama, tidak tersisa. Demikian juga negara-negara yang pernah berkuasa. Haleluya. Kemanakah kemegahan mereka saat ini? Kemanakah kuasa pemerintahan mereka saat ini? Tinggal nama, tinggal cerita, tidak tersisa ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau Raja atas segala Amin, raja. amin. Bahwa kerajaanmu kekal Yes. sampai selama-lamanya. Amin. Di bumi, di Dan Engkau telah surga. Yes. menetapkan bahwa kami yang ada di sini akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Haleluya. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika Engkau mencari umat untuk memenuhi kerajaan-Mu, Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami, maka Raja kami yang layak dipuji dan Yes. disembah. Pada pagi hari ini kami hendak menyembah Engkau ya Raja kami. Kami hendak meninggikan nama-Mu ya Raja kami. Karena Engkau sebagai Raja telah berbuat yang Haleluya. adil kepada kami. Karena Engkau sebagai Raja telah berbuat apa yang benar kepada kami. Karena Engkau sebagai Raja kami telah memperhatikan kebutuhan kami umat-Mu. Ya. Terima kasih ya Raja kami. Kami terus memuji dan menyembah-Mu sepanjang ibadah ini. Jamalah kami ya Raja. Karena kami hendak menyanyi, Haleluya. kami hendak menari bagi Engkau, sebab layak Engkau disembah. Oh. Terpujilah nama-Mu dari awal sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami siap kembali memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Lalu. Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan layak menerima segala puji syukur. Mari kita memujian ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang kaya,
bagi kami, Engkau hidup bagi kami, Engkau sungguh baik. Mari kita akan pujian. Kita katakan bahwa Dia Tuhan yang kami berikan, bahwa Dia Tuhan yang telah bangkitkan kita. Terima Allah juga yang Tuhan kita. Haleluya. Silakan ditarik nafasnya. Silakan. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Ambil jemaat Tuhan mempersiapkan persembahannya. Pada pelayan persembahan dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi ini kami telah bernyanyi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami telah menaikkan pujian-pujian syukur kami di hadapan-Mu pada hari ini Bapa. Engkau begitu baik, sungguh baik dan teramat baik Bapa. Hanya Engkau lah jawaban kami Bapa.
Hanya Engkau jawaban kami, Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami akan memberikan persembahan yang pertama. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan jemaat di tempat ini dan Amen. pelayanan di tempat ini. Yes. Hanya Engkau yang kami sembah, kami tinggikan Bapa. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memberi pada pelayanan di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Sambil memberi persembahan, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan Engkaulah sumber kuasa. Pujian dari pemuda dan remaja, kepada pemuda remaja dipersilakan. Di sini. Ada dua tempat. Lepas ya. Pemulih tadi itu. Ada juga di situ. Ada tempat.
Haleluya, Tuhan Yesuslah sahabat kita. Itu adalah tulis. Tidak ada sahabat yang seperti Yesus yang akan terpenuhi di dalam diri manusia. Baiklah, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari Tuhan kita kepada hambanya yang persilakan. Puji nama Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Tiba saatnya Tuhan menyenangkan hati kita lewat kebenaran firman-Nya, bahwa firman itulah yang membuat kita bisa kuat bertahan sampai hari ini. Kita mau katakan firman jadi manusia. Haleluya. Firman manusia dan hidup. Kami siap untuk menerima firman bersama. Firman dari manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Katakan Yesus laju selamaku, Tuhanku Engkau Tuhan bagiku. Kau telah
semua beban masalah kita di bawah kaki Yesus. Biarlah kita mau menerima isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Mari Karisna berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Engkaulah sang firman itu yang Yes. begitu luar biasa bagi kami. Kami terus merasakan yang begitu kuat cinta-Mu kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, banyak kesalahan-kesalahan kami. Iya. Tapi Roh Kudus-Mu terus mendidik kami sehingga kami dalam kebenaran seperti yang Kau mau. Bimbinglah kami Tuhan. Biarlah Roh Tuhan kedagingan kami semakin Haleluya. merosot. Tapi Roh kami dalam Amin, semakin meningkat amin. Bapak. Mungkin secara daging kami semakin merosot, tetapi Roh kami bangkit di dalam Oh. Roh daripada Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kami. Karena kami yakin dan percaya kalau Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kami mempunyai kekuatan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami kuat karena Yesus masih menolong kami hingga pada saat Amin, ini. amin. Kami percaya hingga pada saat ini mungkin belum kami kelihatan semua Oh. perbuatan-Mu, tapi kami percaya dengan iman, kami bersatu dengan iman sepakat di tempat ini. Haleluya. Bahwa kami akan melihat kembalikan keadaan pada diri kami, Amin. keluarga kami, pelayanan di tempat ini. Yes. Semua akan kembalikan keadaan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan doa-doa kami pun, bahkan semua yang kami panjatkan doa-doa syafaat kami, semuanya kami terima di dalam 2026 ini Tuhan. Amin. Kembalikan keadaan Yes. terjadi pada diri kami, keluarga kami. Amin. Semua yang kami dalam pertobatan keinsafan di dalam nama Yes. takut akan Tuhan. Mempunyai kerendahan hati takut akan Tuhan. Haleluya. Bertobat sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mengejar terus hadirat Tuhan. Persekutuan yang benar daripada Tuhan. Amin. Semuanya persekutuan daripada Tuhan. Yang bukan persekutuan daripada Tuhan, jauhkan kami. Oh, Dalam nama Yesus yang berkuasa. Amin. Mari Roh Kudus Engkau yang lebih kuat daripada Amin. apapun. Engkau yang menuntun kami. Roh yang bukan berasal daripada Tuhan Yes. itu cabut sampai ke akar-akar. Amin. Biarlah kami bebas bertumbuh. Firman Amin. tidak boleh dicuri. Karena Amin. firman itu adalah sang firman. Yaitu Yeshua Mesias. Yes. Dia mempunyai firman itu. Dia sang firman itu. Dia yang berkuasa. Dia yang berotoritas atas kehidupan kami. Yes. Segala apapun dia tidak boleh ambil dalam diri kami. Karena kami adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Haleluya. Kepunyaan-Mu. Semua kami adalah milik-Mu di tempat ini. Yes. Biarlah Tuhan, kami mempunyai tanah hati yang baik. Buang segala keegoisan kami, Amin. kesombongan kami, Haleluya. keangkuhan kami Tuhan, Yesus. merasa diri kami benar. Itu tidak bisa di hadapan-Mu. Semuanya Amin. enyah kata Tuhan. Yes. Kerendahan hati kami dengan kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati kami minta kepada Engkau Allah Roh Yes. Kudus. Yesus kami dengan kerendahan hati. Haleluya. Kami ini hanyalah manusia debu yang Amin. terbuat dari debu. Yes. Sehingga Tuhan kadang melayu, kadang berkembang. Tidak ada Tapi Engkau tetap apa-apa. masih menyirami kami dengan sang firman. Amin. Amin. Berfirmanlah Engkau Allah Roh Kudus. Bentuklah hati kami Yes. sesuai dengan kehendak-Mu. Mungkin kami tidak mengerti Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba. Tetapi Engkau Allah Roh Kudus Haleluya. memberikan pengertian, hikmat, pengetahuan akan Yes. kebenaran-Mu kepada setiap kami pribadi. Mungkin firman disampaikan oleh hamba-Mu Yes. berbeda dengan setiap kami menerimanya. Yes. Tapi biarlah semua itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku firman, buah-buah yang Yes. manis di hadapan-Mu. Tidak buah-buah yang busuk, Haleluya. tidak buah-buah yang manis di hadapan-Mu. Amin. Terimalah Tuhan Yesus. Segala apa yang kami lakukan semuanya Tuhan. Ampunilah setiap Haleluya. Allah Roh Kudus bekerjalah Engkau. Mari juga Engkau Tuhan cover hamba-Mu dengan darah Yesus. Amin. Itu bungkus Tuhan hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mungkin pengetahuannya terbatas. Oh, iya. Tapi kalau Engkau Roh Kudus yang berbicara kepada hamba-Mu, Engkau akan terus berbicara pakai mulut hamba-Nya terus Tuhan. Kami Amin. sepakat berdoa di tempat ini kepada Gembala kami. Berdoa selama Haleluya. kami disampaikan, kami sepakat di dalam nama Yesus yang berkuasa. Amin. Sehingga kami menerima berkat firman itu Tuhan. Tidak ada sama kami datang, tapi kami berbeda dengan Tuhan. Amin, Kami amin. menerima berkat itu Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Apa tempat ini Tuhan? Depan samping kiri belakang darah roh Allah. Kuasa ilahi ada tempat ini. Pelayanan dimulaikan di tempat ada tempat ini Tuhan. Cover juga keluarga kami Tuhan pada saat kami mendengar. Amin, amin. Baik mereka yang tidak beribadah, cover Yes. mereka Tuhan, cover mereka, lindungi mereka dengan darah Yesus yang berkuasa. Rumahnya Kami kami siap Tuhan menerima firman darah ini Yesus. di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan buat hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, salam bagi kita semuanya. Halo. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik semuanya karena Tuhan Yesus kita masih ada sampai hari ini. Biarlah kasih damai sejahtera, kasih karunia damai sejahtera semakin melimpah di setiap kita gereja Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
kita sampai di gereja Tuhan di bulan Februari 2026. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus. Untuk orang-orang yang dipilih, katakan saya dipilih Tuhan. Saya dipilih Ya, Tuhan. setiap kita yang dipilih Tuhan, pasti kita sangat menghargai. Tidak semua dipilih Tuhan. Ya, saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Berkatilah setiap kita. Gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. 1 Petrus 1 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan. Untuk orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, 1 Petrus 1 ayat yang kedua, 2, 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Ya, silakan duduk. Pasti setiap kita mau peace itu semakin melimpah di dalam hidup kita. Ya, ini ya, damai sejahtera itu semakin melimpah, bukan semakin berkurang. Tapi kalau saudara ada bete, ada marah, ada sakit hati, ada hate dengan seseorang, wah hilang dia itu, ya, karena dia nggak bisa bersatu dengan seperti itu. Ya, gereja Tuhan adalah bangsa yang dipilih, orang-orang yang dipilih ini bersatu, ya, sebagai family, sebagai keluarga. Ya, sebagai family, sebagai keluarga yang bersatu, saling tolong-menolong, saling memperhatikan, saling care, saling mengasihi. Pasti saudara ini adalah orang-orang yang normal, ya, karena saudara ini family, and you stay in your house. Saudara tinggal di rumah saudara masing-masing, berbeda dengan anggota-anggota yang tinggal di jalanan, yang nggak punya rumah atau yang lari. Ada anak-anak remaja dia lari, tinggal di bawah kolong di jodoh itu, dia lari, ya, dia mau bebas, dia hidup bersama dengan cowoknya sampai dia punya anak dan lain sebagainya. Dia nggak mau pulang, dia marah dengan ibunya. Jadi ada tuh YouTuber dari kota Batam, ya, wah, dia rela tinggal di jalan gitu, ya, karena dia nggak suka pulang ke rumahnya. Itu nggak normal, ya, ya, tidak bersih, pokoknya tidak normal. Ya, kalau gereja Tuhan itu dia pasti best. Ya, jadi kita ini adalah gereja Tuhan, anggota tubuh Kristus yang memang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya saudara dan saya kita ada di sini onsite maupun online. Ya, karena memang sudah dipilih. Ya, terus sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, terus dikuduskan, katakan dikuduskan. Dikuduskan Ya, oleh Roh. anggota-anggota gereja Tuhan, kita gereja Tuhan yang memang sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, di mana aku nanti di sana di surga di sana. Ya, kau mau tahu apa yang kau kerjakan? Kau berdoa. Aku di sana ngapain sih Tuhan? Kau main musik, makanya kau main musik di sini. Kau pengkhotbah, kau donatur, kau bangun gereja, ya, kau suka berdoa, ya itu. Oh, aku di sana tuh, bisa nggak ya? Bisa, ya. Gak usah ke situ nanti kelamaan. Oke, dipilih, dikuduskan, ya, dipilih, dikuduskan. Setelah dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang kedua itu dikuduskan oleh Roh. Dikatakan dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan oleh Roh. Iya, dikuduskan oleh Roh. Di media sosial itu banyak kali yang dia doanya mungkin terpelanting-pelanting atau doanya gelepar-gelepar. Pokoknya kalau yang roh-roh itu gitu, ya, ada yang komen, ada yang menghina. Jangan sekali-sekali kalian, ya, kalau dihambat sama apa kali, jangan sekali-sekali. Kalau itu roh, memang betul, ya, siapa memuja tidak diampuni, baik di bumi maupun di dunia yang akan datang. Ya, dia benar atau tidak, nanti Tuhan Yesus bilang, emang kau udah benar, ha? Kau mana yang nanya? Berdoa, ya, itu kan nggak ada di sini. Ini benar nggak Tuhan? Lihatlah dari buahnya, ya, benar nggak dia Tuhan? Tanya Tuhan. Terus kan Anda bisa lihat dari buahnya. Itu kalau Anda kenal. Kalau Anda nggak kenal, ya Anda nggak tahu, ya. No comment, ya, no comment. Pokoknya terjemahan blessing, pokoknya no comment supaya Anda dan saya tidak berdosa. Karena
Galatia mengatakan orang yang mengikuti keinginan roh diselamatkan oleh roh. Ya, saya dijamah oleh Roh Kudus, kalian dijamah oleh Roh Kudus. Kalau nggak dijamah Roh Kudus, kita nggak bisa bertobat. Yang siapa yang bisa terbangkan kalian ke surga? Bapak pendeta? Enggak, Roh Kudus. Roh Kudus yang menerbangkan Yesus ke surga. Roh Kudus yang menerbangkan orang-orang benar ke surga roh. Ya, supaya saya nggak lupa, saudara, kalau ibadah kan kita sukacita, damai sejahtera, ya, hati kita senang, bawalah itu di dalam rumah kita, ya. Hati kita itu harus tetap beribadah, kita harus tetap connection dengan Tuhan Yesus, kita harus tetap hanya menginginkan Tuhan Yesus seperti lagunya Kak Yola tadi, ya. Hanya Kau yang ku ingini di bumi di surga, hanya Kau yang ku ingini di bumi di surga. Ya, Yesus nomor satu, jangan yang lain-lain. Jangan pacarmu tiba-tiba kau dipecat pacarmu kau stres. Ya, pokoknya hanya Kau yang ku ingini di bumi di surga. Right? Ya, dipilih, dikuduskan oleh Roh untuk apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah. Inilah gereja Tuhan. Setiap orang yang sudah dipilih, ya, dia pasti dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan Yesus. Jadi rohlah yang menggerakkan saudara untuk datang kepada Yesus. Kata Yesus, kasih tahu sama semua orang, kalian tuh gak bisa langsung kepada Allah, Bapa gak bisa. Semuanya harus lewat aku. Akulah orang dalamnya. I am the way, the truth, and the life. There is no one can go to heaven, ya, without through me. Itu yang saudara bilang, ya, begitu. Itu yang perlu saudara beritakan kepada siapapun. Dipilih sesuai rencana Allah, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Pertama kita dipanggil, dipilih, kemudian dikuduskan oleh Roh. Jadi kalau kita tidak dijamah oleh Roh, kita nggak bisa taat. Kalau nggak dijamah oleh Roh Kudus, kita nggak bisa taat. Jadi dipilih, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Yesus adalah Firman. Firman jadi manusia. Nah itu ya. Dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Yesus adalah kepala gereja. Jadi harus taat kepada Yesus Kristus. Amen. Orang benar adalah yang mentaati seluruh perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan tanpa celah. Itulah orang benar di mata Tuhan. Saya sudah benar, tante, nggak usah bilang sama Yesus. Saya sudah benar karena darah Yesus. Saya sudah benar setianya. Saya sudah benar. Pokoknya yang mentaati seluruh perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan tanpa celah. Itulah orang benar. Masih banyak celahku, masih banyak kekuranganku, ya, benar, ya. Itu seperti kesaksiannya Mama Sari. Ya nak, serahkanlah dirimu, hatimu kepada Tuhan Yesus. Ya, Mama Sari tiap hari doa nggak dia? Tiap hari prayer meeting datang nggak dia? Karena kalau menyerahkan diri sama hati itu, tiap hari itu menyerahkan diri sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini masalahku, I surrender to you. Tuhan, gitu ya. What a friend we have in Jesus. Bagaimana kita punya Yesus yang sejati. Kenapa banyak sekali masalahmu? Kenapa kau berbendera? Karena kau tidak serahkan kepada Yesus di dalam doa. Kenapa kau susah? Karena kau tidak serahkan kepada Yesus dan serahkan bebanmu. Itu lagu Hosian itu ya. Haleluya. Ya, kenapa kalian susah? Karena kalian tidak serahkan kepada Yesus dan kalian tidak berdoa dan kalian tidak menjadi pendoa. Itu dia. Ya, jadi itu basicnya dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Roh dan jadi pendoa, jadi pelaku firman. Nanti kalau ada orang tanya kalian dari gereja mana? Dari gereja Blessing. Ya, jangan sampai pendengar penonton di TikTok itu tahu kalian nggak tahu. Kalau kami di gereja Blessing, yang pertama kami harus jadi pendoa, pelaku firman, and
and then jadi disciple Jesus Christ 3. Jangan sampai nanti orang lain tahu kalian tidak tahu. Kami dari gereja Blessing. Gereja Blessing di mana? Di Efesus blok 1 nomor 3. Jangan sampai kalian tidak tahu. Sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk marbada, bukan. Untuk kudus dan tidak bercela. Ya. Jangan sampai orang mereka tahu, kalian nggak tahu duluan nanti mereka ke surga. Oh, haleluya. Dipilih, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Semua orang, Pak Pendeta, itu loh tetangga kita. Tiap hari dia marbada dia. Tiap hari keluar kata-katanya hina. Tambah lam di belakang. Tiap hari keluar kata RO. JA, tambah apa huruf di belakang. Tapi bahasa Indonesia ya. Pak Pendeta, tiap hari dia berkelahi loh Pak Pendeta. Ya. Kata tetangga Om Siahan yang dari gereja seberang. Tiap hari dia berkelahi. Bagaimana dia ini mau percaya kepada Yesus yang katanya baik itu orangnya Yesus yang tiap minggu ke gereja dia, ya tiap hari dia marah, dia gimbal lagi suaminya, ya. Saudara tahu orang Konoha itu kan tukang memperhatikan orang lain, ya. Orang Konoha ini lebih banyak memperhatikan orang sebelah, orang depan, orang belakang daripada memperhatikan dirinya sendiri. Kalau di Amerika itu enggak, mereka enggak peduli mau ngapain, ya. Mondip pun tetangganya dia enggak pergi karena mereka sudah ada di ruangannya sendiri, ruangan mereka sendiri, dan itu hanya keluarga dan kerabat dekat. Mungkin separuh ini saja masih kurang orangnya yang menghadiri. Jadi mereka enggak tahu dan memang mereka enggak mau tahu dan memang itu budayanya. Makanya mereka heran lah orang Konoha ini ya. Sampai segitu ramenya, nangis-nangis, sampai di-upload di akun biru, sampai di foto-foto videokan mayat-mayatnya katanya. Mereka enggak loh, ya, mereka enggak. Beda ya. Oke, dipilih, dikuduskan supaya taat kepada Yesus Kristus. Katakan taat kepada Yesus Kristus. 2, 3. Taat kepada Yesus. Iya, yang dipilih, yang dikuduskan oleh Roh, dan yang taat kepada Yesus Kristus. Berkat apa yang didapatkan? Dia akan menerima percikan darah. Amin. Ya, ini semakin dalam ya. Bukan kalau kau percaya, kau pasti masuk surga. No. Ya. Kalau percaya, Bonis juga percaya. Pengkhotbah juga percaya. Pemain musik juga percaya. Majelis sudah percaya, penatua, diaken, semuanya percaya, ya. Tapi taat enggak? Nah, ini dia taat. Taatnya sampai di mana? Sampai benar, ya. Taatnya sampai di mana? Sampai benar. Ini sudah bulan Februari, berarti Matius sudah tamat tuh semua bacanya dan jadi pelaku. Ini sudah bulan Februari, berarti Markus harus sudah baca, tamat dan jadi pelaku. Kemudian bulan depan Yohanes, Matius, Markus, Lukas sudah baca itu dan jadi pelaku. Matius, Markus, Lukas. And then bulan 4 Yohanes harus sudah baca itu, hafal, renungkan, lakukan, jadikan itu gaya hidup sehari-hari. Baru setelah itu Paskah. Setelah itu tante lanjutkan lagi gereja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Isa Rasul, itu Roh Kudus. Ya, setelah Roh Kudus jadi disciple, baru bisa jadi gereja. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2, itu Timotius, Titus, Filemon. Ya, gunakan kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Sekarang ini temanya gereja. Baca itu semua, 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Oh, kita sekarang temanya gereja. Matius 16. Bacalah seluruh pasal itu. Ya, kalau udah baca seluruh pasal, bacalah sebelumnya.
Ya, ini pelajaran waktu saya ikut SOM PA di gereja Pelompat. Kami di situ ada Karisma, ada yang lain-lainnya. Kami PA yang malam-malam, itu kan, yang ngajar Om Hani gitu ya. Karena dia udah STH, dia ajar gitu. Omanya buka School of Ministry. Seperti itu ya, membaca firman supaya ngerti. Jadi lebih banyak waktu saudara baca, saudara lakukan, saudara akan lebih banyak dibuka pengertian. Saudara akan diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dengan pewahyuan, dengan pengertian. Kemudian saudara bayar harga untuk taat kepada firman Tuhan, maka saudara punya. Karena saudara punya, saudara taat bayar harga, saudara diberi, ditambahkan. Yang nggak punya, semua yang ada pada dia diambil, rugi, mending saudara punya. Begitu ya, makanya ada yang ngerti, ada yang enggak. Waktu saya umur 18 tahun, saya nonton baca kesaksian Heaven and Hell. Dari situ diceritakan tentang daging-daging. Kenapa dia binasa Tuhan? Dia pendeta, dia jemaat yang udah baik. Kenapa ya dia binasa? Karena dia itu dia referensi duanya karena dia kembali kepada daging. Dia kembali lagi kepada daging dari awal sebelum dia bertobat. Dia kembali lagi ke situ, ke temannya yang lama, ke kumpulannya yang lama, ke ibadahnya yang lama, ke besti-bestinya yang lama. Dan dia melakukan lagi ke hidup yang lama. Gak ngerti saya, apa itu daging-daging? Gara-gara sering kali diajarin di blessing, oh saya paham. Berapa lama itu waktunya baru mengerti? Dari 18 tahun sampai sekarang. Memang benar lah, kalau kau nggak punya, dia nggak buka, nggak ngerti. Kalau Amsal katakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hikmat itu masuk ke dalam hati nurani. Oh, dia masuk, hikmat itu masuk sampai ke dalam hatimu. Oh, dia ajar kita. Orang lain nggak ngerti, kita ngerti loh. Itu hikmat itu, kalau kita takut Tuhan, kita mau takut, dia masuk, dia tembus sampai ke hati nurani. Hati nurani manusia itu, sehingga dia takut akan Tuhan. Ya, dia diberikan hikmat dan pengetahuan. Yes, menerima percikan darahnya. Siapakah gereja Tuhan yang menerima percikan? Orang-orang pribadi lepas pribadi yang sudah dipanggil, dipilih, dikuduskan oleh Roh untuk taat kepada Yesus Kristus. Kalau sudah lewat 3 pintu ini, maka dia akan menerima percikan darah dari Tuhan Yesus. Artinya dia diampuni. Orang yang menerima percikan darah Tuhan Yesus ya, dia akan selamat. Supaya apa? Ternyata orang yang dipanggil, dipilih, dikuduskan dan taat kepada Yesus Kristus, dia menerima percikan darah, maka kasih karunia, damai sejahtera semakin melimpah atas orang tersebut. Om tante-tante mau nikah itu harus damai dulu, lewatilah ini. Kasih tahu nanti pacarmu ya, Pablo sama oh ya. Suruh dia baca ini. Ya, kalau suruh suruh puasa. Kalau nggak damai dulu, kalau nanti nikah kau marah bada kayak om tante dulu, rasain dulu. Ya, pacaran kayak malaikat, iya kan? Hanya kau, Pablo Koko yang ku ingini. Tiada yang lain selain Koko dan Pablo ganteng kali kau. Ya, nah ya pembahasnya lewat ke nanti habis kali konsulatan. Ya, jadi damai dulu. Ya, aku nggak diajarin gitu, makanya aku ajarin kalian ya. Kalau aku tahu aku damai dulu, mau ngapain pun suamiku tuh urusan dia lah situ, jungkir balik lah situ. Pokoknya aku damai. Gitu. Kalau nggak makan hati, Mama Sari jangan makan hati. Nah, dia nggak. Iya itu, kan? Kalau nggak damai dulu, ya sampai tua nanti nggak damai. Jadi ini nasihat pendeta Bulldog, ya. Tiap hari saudara, saya menerima ratusan WA. Oh Bapak Pendeta, aku ditinggalkan. Suamiku punya pelakon, berselingkuh dia. Pak Pendeta, mau bunuh aku. Tolong dulu Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta itu terima lah itu. Makanya cabut dia kan menerima WA itu. Makanya kau damai dulu kau.
baru nikah kau. Jadi kalau udah damai, mau ngapain biayanya situ? Kalau nanti tiba-tiba dia pukul aku, om tante, lari kau. Berpisah, bukan narsirang ya. Berpisah kau pergi ke Surabaya, di Bukit Dosana kau tinggal 1 bulan puasa. Kalau nggak bertobat suamimu. Itu maksudnya, ya. Tapi kan kalau pendeta bilang, siapa suruh kau nggak lihat dulu dia itu siapa, keluarganya siapa, kenapa perlu kau menikah? Kau yang salah. Hah? Kenapa kau lihat dulu bapaknya si bahas itu? Satu kali juga bahas makan kan itu di mana itu di Tamrin. Nagoya. Ya kan? Enak. Makannya enak. Pulang langsung dikeluarkan segabok amplop. Iya. Ini yang punya bapaknya si bahas kan bilang kayak gitu ya. Haleluya. Ampun dah. Beda kok. Kenapa dia baik? Hah? Punya itu bangun gereja. Jadi kalau kalian ini baik bangun gereja, nanti anak mau baik. Amin. Yang bapaknya cerita gua kagak kenal ya. Ya. Bapaknya bapak dia itu bangun gereja. Yang punya rumah besar begitu, yang menginjil setiap hari, pasti sudah bertobat, percaya, terima Yesus lahir baru, menginjil setiap hari, yang bangun gereja. Bangun gereja, saudara. Jangan saudara bangun gereja, saudara nggak baca kitab. Nah, ya. Jadi membangun rumah secara rohani dan secara fisik. Amin. Ya, begitu. Rumah Kayola ini 10 kali 13. Kalau lihat di Google itu, kalau dak itu berapa ratus JT, berapa M. Baru kalau nanti sambung di bawah seperti yang Om bikin itu. Begitu. Nanti kalau nggak dari mana kalian punya kelas-kelas mau disciple? Tuhan Yesus sudah mau datang, ya. Nanti kalian semua jadi guru-gurunya, karena pelajaran tubuh Kristus itu, gereja itu semuanya nanti menjadi pengajar. Semuanya jadi pengajar, semuanya bisa berkhotbah, gitu ya. Sekarang udah bisa. Tapi kalau kita sudah diajar, nanti lebih sistematis. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Katakan damai sejahtera makin melimpah, 2-3. Damai sejahtera semakin melimpah. Kalau orang nggak damai, kalau hati itu nggak damai, kembali lagi ke sini. Kembali ke sini, ya, begitu. Harus hati kita dulu yang damai. Harus kita terus yang bisa merasakan kasih Tuhan itu. Supaya nanti kalian mengerti, kalian jangan harapkan nanti orang mengasihi kalian, orang hormat sama kalian, orang berkata-kata baik. Enggak, jangan ada. Ya, baik di kerjaan maupun di mana ya. Tapi kalau kalian sudah memiliki damai sejahtera yang melimpah, yang daripada Tuhan, kalian akan tenang, ya. Benar-benar rasakan kalau udah presentasi kan kita rasakan damai, gitu ya. Biarpun banyak masalah, dicaci maki, dihina, dipermalukan, itu kan dari luar, ya. Ngeri loh kalau damai sejahtera itu hilang, saudara. Waktu teman KFC monding 2 kali ya, itu kan mereka dari gereja bawah. Kami kan KFC saya sama Miss ya, KFC swasta. Jadi kami geng. Yang negeri itu dia punya kelompok sendiri ya, karena gereja kan gaji mereka besar, jabatan mereka. Jadi kelompok kami ini, kami gaul sama orang KFC swasta. Jadi yang swasta itu baik sama saya. Oh baik. Ya, kalau saya nggak datang rapat di telepon, kenapa kamu nggak datang rapat? Kamu di Maruli, baik kali diperhatiin sama aku, gitu ya. Kalau yang Kristen dia ya sombong sama aku, tapi yang ini baik kali gitu ya. Pokoknya dia kayak kalian gini lah, akrab gitu, bukan kayak orang lain. Tiba-tiba mati dia. Pertama mati yang mok-mok, gitu ya. Yang kedua waktu kami di BNI, tiba-tiba dia mati. Inilah yang paling baik. Sampai pulang kampung pun aku ke Gunung Bayu, ke Pasar Baru, Simalungun, Bosar, Manigas, ya. Sampai di sana pun aku dikejar. Kau kenapa? Gak bisa dihubungi, udah marah semua orang sama kau loh, gitu, udah marah gitu ya. Mereka sudah merumpin aku gitu. Dia lah yang telepon saya. Dia inilah yang paling baik. Aku ketemu dia di Bank BNI, gitu. Aku ngobrol-ngobrol. Minggu depan atau 2 minggu atau bulan depan, tiba-tiba dia monding. Baru aku ajak Om Sian pergi ke rumahnya. Pak, kenapa sih dia mati?
sudah lama sakit, ya. Dia itu pakai baju aja udah nggak bisa, ganti baju aja udah nggak bisa, saking sakit seluruh tubuhnya. Jadi dia tuh terima kasih aku yang ngurus semua tubuhnya, badannya. Jadi dia ke sekolah tinggal terima kasih, kan dia kepsek tinggal suruh orang gitu. Jadi dia bilang aku nggak mau mati di rumah sakit ya, pokoknya aku nggak mau. Jadi waktu itu dia drop di rumah sakit dan dia langsung meninggal. Pulang ini waktu akhir COVID ya. Waktu dia meninggal saya pergi sama Om Sen ke Sejarami. Oke, ini tentang damai sejahtera. Waktu saya pulang di rumah di tempat omanya, saya ingat dia ada di mana. Saya tahu dia di mana. Dan jangan-jangan aku yang diteriakin. Karena ada kesaksian ngomong gitu, Yesus suruhlah dia ke neraka. Ya, aku kan ada di neraka. Oh, suruh juga lah dia ke neraka. Dia kan gak beritakan aku Injil. Ada yang bilang, ada yang ngomong begitu. Jadi waktu saya renungkan dia ada di mana, tiba-tiba saya ketakutan, tiba-tiba saya gelisah, tiba-tiba saya keringat dingin, tiba-tiba saya anxiety, semua yang gugup gitu ya. Itu berapa hari gitu. Udah itu saya usir-usir, ini Boris kan nggak bisa loh saudara. Saya bayangkan mungkin seperti ini ya si Saul itu atau diganggu Boris, ya. Karena dia udah dilatih. Mungkin seperti ini si Om Yudas itu waktu datang itu ngeri sehingga dia melakukan nggak sadar. Pokoknya ngeri lah. Saya nggak bisa usir itu. Nggak ada namanya senjata ketakutan. Usir-usir pun nggak bisa. Kalau tengking itu Boris itu nggak bisa. Berapa hari gitu. Jadi saya kalau kayak gini, berarti kayak gini lah orang itu jadi stres dan gila. Kayak gini lah orang itu jadi bundir. Terus saya berdoa nggak bisa, saya usir nggak bisa. Hari keberapa itu, ya itulah Roh Kudus nolongnya. Saya berdoa, berdamai, minta ampun kepada Tuhan untuk sesuatu yang tidak saya lakukan kepada sahabat saya itu. Tuhan Yesus, ampunilah saya. Kalau saya tahu dia ngomong di Tuhan, pasti saya akan bilang, kau ada nggak keluarga yang Kristen? Kau udah pernah dengar gospel belum? Kau udah pernah dengar gospel belum? Yesus Kristus itu, dia Tuhan Allah, dia turun ke dunia, dia menginkarnasikan dirinya jadi manusia. Dia mati di kayu salib, dia bayar dosa kita. Siapa yang mau percaya, nanti dia yang bisa bawa kita pulang ke surga. Kalau mau percaya dan menerima dia, pokoknya dia lah jalannya. Satu menit aja saya ngomong gitu. Itu maksudnya gospel itu kabar baik. Dia sayang kepada kita. Kau percaya dan menyembah Allah yang disembah oleh Ibrahim alaihissalam. Cari tahu tentang dia. Kalau saya tahu dia ngomong ini, pasti saya ngomong ini Tuhan Yesus, pasti. Gak mungkin saya gak ngomong gini, Tuhan Yesus ampunilah saya Tuhan. Saya gak beritakan gospel sama dia. Tuhan, berikanlah saya kesempatan hidup. Nah, saya akan mau preaching. Ya waktu awal COVID ya, waktu COVID kan semua pendeta-pendeta tamu. Saya janji deh saya mau preaching. Saya mau preaching. Ya, saya akan sampaikan gospel. Dari situlah saya berani. Kenapa? Ketika selesai saya doa itu saudara, semua yang tadi itu hilang. Nggak ada lagi. Jadi kembali lagi peace itu. Ya, makanya habis kalian buka sulapa kan waktu itu awal-awal. Terus kalian marah, kalian ini gitu ya, itu kan daging. Mau dimarah, mau dibenci, mau dibully itu kan dari luar. Beda dengan yang itu nggak ada damai sejahtera, ngeri. Kalau yang dimarah, dicaci maki, dilawan, dijelekan itu paling nangis aja sebentar, sedih gitu ya. Gampang lah itu pulihnya, gampang. Daripada yang tadi itu hilang damai sejahtera, tertuduh dan dituduh. Kau mau ngapain terserah. Daripada aku mengalami itu lagi, aku nggak mau. Sampai hari ini saya tidak mengalami itu. Jadi kalau ada yang aneh-aneh saudara, ya berdamai, minta ampun sama Tuhan.
Pokoknya dia berdamai, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya mau melakukan, tergantung kalian apa yang Tuhan bilang sama kalian. Jadi saya mengerti, oh kenapa orang itu jadinya seperti itu, nggak ada damai sejahtera. Ya, berarti kan, oh saya tahu. Ya, saya tahu. Jadi pada saat itulah saya berjanji kepada Tuhan. Ya, disitulah saya berjanji kepada Tuhan. Makanya itulah yang saya omongkan, baik secara online maupun onsite. Tetap basicnya adalah gospel. Lewat itu, ya, pemberitaan gospel. Jadi kalian baca itu gospel, kalian terima itu gospel, kalian lakukan gospel itu, Injil itu, ya. Tidak dihukum, tidak dihukum. Yang dihukum, yang dibinasakan, yang nggak percaya gospel, yang tidak terima gospel, yang tidak taat kepada gospel. Gospel itu kan gaya hidupnya gini, gajimu berapa, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kau punya, kau kasih yang nggak punya. Jangan menagih lebih. Kalau matamu itu menyesatkan kau, kau cungkil matamu. Kalau tangan kakimu menyesatkan dirimu, menyebabkan seluruh tubuhmu dibuang dan dilemparkan ke neraka, kau penggalah itu. Itulah gospel itu. Ya, kalau kau berdoa masuk ke kamar, kalau kau puasa, nggak usah bilang-bilang, nggak usah pamer-pamer. Nah, itu gaya hidup gospel. Kau membawa persembahan ibadah hari Minggu ke gerejamu, di blessing, kau berdamai dulu, ya. Ke pendeta yang kau tipu itu, ya, yang kau hina itu, yang kau sudah jual-jual itu, baru kau LP-kan lagi dia, kau somasikan lagi dia, ya. Baru kau bilang kau penjarakan dia, udah kau tipu dia dengan data palsu. KTP suami orang kau palsukan jadi single. Kau tipu bapak pendeta blessing itu, makanya dibatalkan weddingmu itu sesuai peraturan gereja dia. Marah kau. Baru kau kirim orang kau teror dia. Kau kirim lagi PH benta inang pendeta itu. Sampai nangis dia di situ, satu gerombolan kalian biar enak. Anak pendeta itu lagi sakit di belakang. Gak puas lagi kau. Kau pergi lagi ke Polda, kau LP-kan dia sampai terlama dia kau bisa di rumah Mama Chandra. Terus celaka kau mobilmu kan? Kau harus ganti 30 juta, gak bertobat juga kau. Sebelum kau ke gereja, berdamai dulu kau ke sana, baru diterima persembahanmu. Oh, kalau itu kan dosanya beda, tante. Kalau kami kan berdamai. Nah, itu gospel itu gitu. Itulah gospel itu. Maju kene, mundur kene. Itulah jadikan gaya hidup sehari-hari. Itulah ajaran Yesus, ajaran kerajaan surga. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Berikutnya kita baca ayat 3, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh dengan harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Inilah blessing, spiritual blessing, inilah berkat rohani. Saudara udah diberkati secara materi sudah, jadi inilah berkat rohani. Banyak orang dia diberkati secara materi, tiba-tiba dia hilang keselamatannya. Yang ada di Lukas 16, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, born again. Yohanes 3 ayat 3-4-5. Saudara harus mengalami Tuhan, buka hati, minta dijamah Roh Kudus, mengalami Tuhan. Basicnya born again, ya. Dijamah oleh Roh Kudus harus lahir baru, ya. Berarti yang keberapa lagi ini lahir baru? Inilah
Jangan-jangannya itu dia menerima percikan darah dan harus lahir baru. Kenapa harus lahir baru? Kalau tidak lahir baru, namanya nanti nggak tercatat. Jangankan masuk, lihat aja nggak bisa. Jadi ini kan karena rahmatnya Tuhan, lahir baru kan saya. Om tante ini udah lahir baru, tapi terus minta dibaharui, minta terus dijamah Tuhan, minta terus Tuhan jamah kami itu loh. Karena di jamah Tuhan itu enak luar biasa. Ya terus mau dijamah oleh Tuhan, terus dibaharui dari hari ke hari, ya supaya semakin bersih sampai di hati nurani itu betul-betul murni. Ketika kita membaca kesaksian Robert yang 3 menit di keabadian, jadi maksudnya begini saya dapatkan, kita ketemu Yesus itu dia itu sangat baik, dia maha pengasih, maha penyayang, maha suci, maha mulia, maha kuasa. Dia itu nggak marah, dia sayang dengan kita. Hanya waktu kita ketemu dia face to face, itu yang terekspos dari Yesus itu. Nanti yang terekspos dari diri kita itu semua perbuatan kita, semua kejahatan kita, semua yang ada di hati kita itu terekspos kayak sebesar bumi itu terekspos. Aku ini anak remaja yang tiap hari pergi ke gereja, ya bangun karena dibangunin, pergi ke sekolah karena disuruh mama, pergi ke gereja karena disuruh mama. Aku ini orang yang hidup tidak memprioritaskan iman. Baru dia lihat temannya sudah pindah alam selama-lamanya, teriak-teriak panggil Robert, tolong aku Robert. Belum lagi orang-orang lain yang ada di alam MAUT, ya alam MAUT. Ada yang di belanga Epai, lake of fire, well of fire, sea of fire. Baru dia lihat temannya, teman remaja pemuda juga, itu temanku, itulah temanku. Kami hang out bersama, makan bersama di Universitas UIB. Kau di mana kau Pablo? Poli, ya hang out kami. Tahu dia udah pindah alam duluan. Dia minta tolong Pablo. Robert, tolong aku. Wih, kaget dia. Dan dia ingin menolong, gak bisa. Yesus tolong dia, gak bisa. Jadi semakin paham ya. Memang Yesus itu baik, Tuhan Yesus baik, kita baik gak? Jadi waktu terekspos bagaimana, maksud saya gini, kalau udah kayak om tante kan kayak wawancara ya kan. Kalau anggap remeh sama suara Tuhan, nggak mau dengar. Bayangkan dia masih remaja, diperlihatkan bagaimana kau cuek sama Yesus. Waktu kau dipanggil, dipujuk itu ya, kau nggak peduli sama dia. Padahal dia setiap minggu ke gereja. Nah ini roh. Ya, ternyata roh itu kan ada dengan kita. Itulah sikap dia dibuka. Jadi dia gemetar. Belum sempat dia minta ampun sama Tuhan, nggak bisa lagi dia ngomong apa-apa. Ya, belum sempat dia minta ampun sama Tuhan Yesus, sudah yang lain-lain lagi Tuhan Yesus bukakan kepada dia tentang dunia yang akan datang, tentang penghukuman yang akan datang di dunia, sudah diperlihatkan kepada dia semuanya. Jadi kalau Tuhan izinkan aku hidup, bukan untuk aku menjadi orang yang lama lagi, tapi manusia yang baru. Itu yang namanya kalau udah ketemu Tuhan, kalau udah mengalami Tuhan, kalau sudah mengalami alam roh itu, pasti dia nggak petantang-petenteng, pasti dia benar-benar baik, ya. Setelah sadar dia ceritakan sama orang tuanya, keluarganya, banyak nggak percaya. Aku nggak peduli, pokoknya aku bilang. Nah itulah orang udah mengalami Tuhan langsung, mengalami roh. Kalau di bumi mengalami Tuhan, jadi catatannya aku adalah anak remaja pemuda yang hidup tidak memprioritaskan iman. Kalian anggap remeh ibadah bukan? Kalian anggap remeh itu Alkitab, ya? Kalian anggap remeh itu. Untung aja dia bisa balik lagi loh. Kawannya nggak bisa balik lagi. Ini anak-anak muda, ya? Begitu saudara-saudara Tuhan. Daftar listnya anak-anak muda yang diangkat itu banyak saudara. Ini yang Tuhan Yesus tidak inginkan ya. Kalau cuma kalian doa-doa teriak-teriak, ya mohon-mohon,
Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya Kalista, semua kita harus seperti itu. Semua kita nggak terkecuali. Semua kita. Waktu Om ada di alam roh, Yesus kenapa kau jauh? Waktu Yesus mau mendekat itu, Om itu mohon sama Yesus, mohon. Baru Yesus mendekat. Ya, jangan karena kalian sehat, kalian punya harta, kalian bisa apa itu sama Yesus. Oh, nggak bisa. Ya, karena semua dia. Oh, haleluya. Supaya saya nggak lupa ya, untuk menerima hidup yang tidak dapat binasa. Oke. Dan kemudian goalnya adalah kita baca ayatnya yang ke-8, 2-3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya, saudara, inilah goal imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Lewat pintu-pintu tadi ya. Inilah goalnya. Ya, saudara-saudara Tuhan, tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Kalau sudah terdaftar, saudara sendiri yang jaga. Ya, bukan kan udah kita sering dengar di blessing ya. Jangan kira nanti kalau udah terdaftar nggak dihapus. Itu Robert bilang, Tuhan Yesus ini kenapa namanya ada di dalam buku kehidupan, kenapa lama-lama jadi kabur. Lama-lama jadi hilang. Waktu dia miskin masih melarat, Robert, dia sangat cinta dengan aku. Hanya kau yang ku ingini di bumi, di surga. Waktu di rumah kos itu 2 kali 3, dia kayak gitu, beres. Ya, setelah udah diberkati, dia lupa dengan aku. Milik gua aja dimakannya. Sibuk dia menyenangkan manusia, sibuk dia sana sini, bet. Oh gitu ya Tuhan Yesus. Padahal waktu baru-baru ku selamatkan, dia percaya terima aku, kuasa Injilku menyelamatkan dia. Dia cinta aku, baru dia bersaksi. Kalau baru dia nangis dia di blessing jadi banyak hal. Gitu ya. Tuhan memberiku kehadiran, ayo saudara, gitu ya. Tuhan Yesus baik, dia sangat cinta dengan aku, bet. Iya, waktu itu namanya masih terdaftar, bet. Waktu rumahnya masih satu, bet. Ya, gajinya besar, bet. Tidak ada yang tersembunyi. Jangan pura-pura kita ya. Nggak ada yang tersembunyi. Ternyata banyak tanahnya, bet. Gaji naik kapal tanker berapa itu, bet? Ya semua dibangun, bangun hotel, bangun ini, bangun itu. Ya, dan kalau sudah sama pendeta saya,